Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asnando, SOR, MPD, NIDN 0711128703. Saya merupakan dosen program studi S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Bakti Indonesia. Video ini saya buat sebagai bagian dari persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sejak awal mengabdi sebagai dosen, saya mengampu berbagai mata kuliah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah perkembangan dan belajar motorik. Mata kuliah ini memiliki kode PJK 1306, diajarkan di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, teori, dan proses perkembangan serta belajar motorik sebagai landasan dalam pembelajaran pendidikan jasmani dan olahraga. Materi pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, motor ability dan motor skill atau kemampuan dan keterampilan gerak. Yang kedua, fase dalam belajar gerak. Yang ketiga, teori dalam belajar. Keempat, pemrosesan informasi dalam belajar dan latihan. Yang kelima, teori gejala lupa. Yang keenam, motivasi dan transfer dalam belajar gerak. Yang ketujuh, prinsip pengaturan belajar. Yang kedelapan, strategi dalam mengajar. Yang kesembilan, metode mengajar dalam tinjauan belajar gerak. Dan yang 10, metode melatih dalam tinjauan belajar gerak. Materi yang akan saya bahas yaitu fase belajar gerak pada pertemuan keempat. JPMK pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa melakukan tugas belajar dan mengajar keterampilan gerak dengan menjunjung tinggi nilai agama, moral, dan etika. Yang kedua, memahami dan menguasai konsep, teori, dan proses belajar motorik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam menganalisis dan menerapkan teori belajar gerak. Dan yang keempat, memiliki keterampilan dalam merancang strategi mengajar dan melatih keterampilan gerak berdasarkan prinsip belajar motorik secara komprehensif. Di mana sub CPMK pada mata kuliah ini: yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar perkembangan dan belajar motorik, di antaranya motor ability dan motor skill, fase belajar gerak, teori belajar gerak yang berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, mampu menganalisis pemrosesan informasi dan gejala lupa dalam belajar dan latihan gerak. Yang ketiga, mampu menerapkan teori motivasi, transfer, dan prinsip pengaturan belajar dalam pembelajaran gerak secara mandiri dan terukur. Dan yang keempat, mampu menyusun strategi dan metode mengajar keterampilan gerak. Dan yang kelima, mampu mengklasifikasikan dan merancang dalam mengajar dan melatih ditinjau dari gerak tubuh. Metode pembelajaran mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, case method, dan presentasi. Di mana penilaian pada mata kuliah ini: ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%, tugas 25%, kehadiran 10%. Berikut cuplikan proses mengajar saya secara keseluruhan pada pertemuan keempat yang berlangsung di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mahasiswa hari ini? Semuanya baik? Baik. Alhamdulillah. Jadi gini teman-teman mahasiswa semua, di hari ini kita akan membahas tentang materi
fase dalam belajar gerak. Sebelum saya mulai, saya absen dulu ya. Alfian, Ya. Anu, ada. Andi, ada. As'ad, Ada. Wildan, Jawab. hadir semua ya. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik teman-teman mahasiswa semua, di dalam fase belajar gerak kita harus mengetahui kemampuan dasar dari masing-masing seseorang, di mana motor ability atau kemampuan gerak dasarnya seseorang itu kan berbeda-beda antara Mas As'ad dengan Mas Wildan, Alfian, terus Ano, terus Mbak Nufa. Ini kan berbeda kemampuan dasarnya. Kemampuan yang dimiliki seseorang itu berbeda. Mana makna dari kemampuan gerak dasar itu sendiri adalah suatu kapasitas umum seseorang untuk bergerak atau kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas gerak, maka sangat penting dalam suatu aktivitas olahraga. Misalkan nih Mas Alfian, kemampuan gerak dasarnya Mas Alfian harusnya adalah koordinasi dan kecepatan. Nah, sedangkan Mas Wildan kemampuan gerak dasarnya adalah kekuatan dan kelincahan. Nah, ini kan sudah berbeda kemampuannya. Jadi tidak bisa disamaratakan semua orang. Jadi kemampuan gerak dasar masing-masing seseorang itu berbeda-beda. Nah, di dalam kemampuan gerak dasar ini teman-teman mahasiswa semua, ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di sini ada pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan menetap. Nah, di sini motor ability dan kemampuan keterampilan kita kan sudah bahas di minggu lalu. Di sini kan sekarang minggu keempat atau pertemuan keempat. Ada yang masih ingat nih tentang bisa menjelaskan tentang pertumbuhan, misalkan Mas siapa yang bisa tumbuhan apa? Ajian mungkin. Untuk contohnya, tinggi badan bertambah, berat badan meningkat, massa otot bertambah, panjang umur bertambah. Di pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif tubuh. Jadi masanya bertambah, tinggi badannya bertambah. Ini dipengaruhi oleh pertumbuhan. Dan perkembangan adalah perubahan kualitas kemampuan seseorang. Jadi seseorang semakin lama akan semakin berkembang. Dari mana? Dari pengalaman yang mereka miliki, yang mereka pengalaman yang mereka pernah alami. Misalkan saya dulu sebagai siswa di sekolah dasar belajar tentang bermain sepak bola. Bermain sepak bola yang baik dan benar, dari teknik-teknik dasar permainan sepak bola mulai dari passing, dribbling, juggling dan sebagainya. Saya sudah mempunyai pengalaman. Semakin lama naik ke tingkat menengah pertama sampai tingkat menengah atas, ketika saya sering melakukan latihan, di situ akan mengalami perkembangan. Nah, di sini kematangan selanjutnya ya, kematangan adalah proses biologis ketika sistem tubuh atau terutama sistem saraf, otot dan hormon telah berkembang sehingga siap melakukan gerakan multi kompleks. Selanjutnya adalah menetap. Motor ability memiliki karakteristik relatif menetap. Artinya kemampuan dasar seseorang tidak berubah secara drastis dalam waktu singkat. Jadi ketika dia sudah belajar aktivitas tersebut, dia pasti sudah bisa melakukan walaupun dia lama sudah tidak melakukan. Contohnya Mas Wildan bermain bola voli tapi lama, habis itu vakum lah ya beberapa bulan. Apakah langsung tidak bisa melakukan aktivitas bola voli Mas Wildan? Bisa, tapi tidak maksimal.
tidak maksimal karena apa? Sudah lama tidak melakukan aktivitas. Nah, di mana kita akan membahas keterampilan gerak. Di mana motor skill atau keterampilan gerak ini, yang pertama adalah keterampilan dapat menunjuk pada aksi khusus yang ditampilkan atau pada sifat ketika keterampilan itu dilaksanakan. Ketika keterampilan itu dilaksanakan, misalkan dalam permainan bola voli, permainannya teknik dasarnya adalah passing, ya kan, passing bawah, passing atas, smash. Nah, ketika dia menampilkan keterampilannya antara satu orang dengan yang lain itu kan sudah berbeda-beda. Nah, di sini aksinya kan kelihatan, dia bisa melakukan, yang satunya tidak bisa. Nah, ini yang membedakan bahwasanya keterampilan itu dapat menunjuk pada aksi khusus yang ditampilkan pada seseorang, bisa tidak bisa kelihatan. Yang kedua adalah Edutri menyatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan untuk membuat hasil akhir dengan kepastian yang maksimum dan pengembaraan energi dan waktu yang minimum. Misalkan bola voli passing bawah, kalau misalkan dia bisa, kan untuk energi yang dikeluarkan kan tidak terlalu banyak, iya kan? Tapi ketika dia tidak bisa melakukan secara maksimal karena dia baru pertama kali belajar teknik tersebut, apa yang akan dialami oleh siswa tersebut? Capek. Karena kan bingung ya, karena belum bisa melakukan, belum bisa melakukan. Di Singer tahun 1980 menyatakan bahwa keterampilan adalah derajat keberhasilan yang konsisten dalam mencapai suatu tujuan dengan efisien dan efektif. Jadi kalau sudah terampil, mau dengan posisi bolanya seperti apa, baik itu bola voli, sepak bola, cabang olahraga apapun, dia pasti akan mempunyai refleks yang baik, teknik dasar yang baik, dan penyelesaiannya pun akan baik juga. Nah, di dalam keterampilan gerak, yang pertama adalah berdasarkan stabilitas lingkungan. Maka keterampilan dibedakan menjadi keterampilan terbuka dan tertutup. Ini saya mengulang kembali pembelajaran yang kita pelajari di minggu kemarin di pertemuan 2 dan 3. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan stabilitas lingkungan, keterampilan terbuka dan tertutup. Yang kedua adalah cara tugas keterampilan dibedakan menjadi keterampilan diskrit, serial, dan kontinu. Dan yang ketiga motor skill dan fine motor skill. Ya, artinya yang pertama berdasarkan stabilitas lingkungan dibedakan menjadi 2, yaitu open skill dan closed skill. Ciri-ciri dari open skill seperti itu yaitu yang pertama, situasi tidak dapat diprediksi. Yang kedua, memerlukan pengambilan keputusan yang cepat. Yang ketiga, banyak dipengaruhi lawan, teman maupun kondisi permainan. Yang keempat, membutuhkan persepsi dan antisipasi. Contoh, dribbling sepak bola saat melaksanakan pertandingan, passing bola basket, bermain bulu tangkis, bermain futsal, menjaga lawan. Misalnya, ketika memilih bola pada pertandingan sepak bola, pemain harus melihat posisi lawan terlebih dahulu, teman, ruang kosong, serta menentukan kapan harus mengoper dan menembak bola. Oke, terima kasih Mas Alfian. Mungkin siapa lagi tentang keterampilan diskrit, serial, dan kontinu? Mungkin dari keterampilan diskritnya, Pak. Iya. Kalau keterampilan diskritnya ini kan memiliki awal dan akhir gerakan yang jelas. Contohnya sendiri seperti menendang bola, melempar bola, lompat jauh, servis bola voli misalnya. Pada penampilan api, gerakan dimulai dari awal hingga bola ditendang. Yang mungkin pemilihan begitu. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Paham semua ya?
Oke. Sekarang saya minta teman-teman mempraktekkannya. Di mana kelompok 1 silakan coba taruh kedua tangan di depan dada dan putar untuk tangan kanan ke arah belakang dan tangan kiri ke arah depan. Dan kelompok 2 silakan coba menulis dengan tangan kiri, tulis mata kuliah belajar motorik. Ayo dipraktekkan semuanya. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 1 ya. Kedua tangan di depan dada, jadi gini semuanya. Kelompok 2 menulis. Kelompok 2 menulis dengan tangan kiri. Ayo kelompok 1. Ya, yang kanan ke arah belakang. Gini ya, ke arah belakang, yang kiri ke arah depan. Ya, yang kiri tangan ke belakang, yang kiri ke depan. Jadi gini. Ayo, saya hitung ya, dimulai ya. Ayo tangan semuanya, tangan di depan ya, depan dada ya, semua. 1, kelompok 1 juga ya, dimulai ya. 1, 2, 3. Gimana? Gimana menurut pandangan Mas Willy setelah melakukan aktivitas ini? Kira-kira terkait dengan fase belajar gerak. Mungkin kalau tidak dilatih dengan step by step akan sulit dilakukan. Oke. Gimana kelompok 1? Kelompok 2 menulis dengan tangan bagian, tangan kiri, belajar motorik. Susah apa mudah? Susah. Kenapa kok susah? Karena tidak terbiasa. Tidak terbiasa dan tidak pernah dilatih, tidak pernah dilakukan. Sama kasusnya dengan kelompok 1. Nah, selanjutnya tentang belajar gerak, didahului adanya belajar maupun latihan. Karena tadi sudah teman-teman mahasiswa sudah melaksanakan ya aktivitas yang kelompok 1 dan kelompok 2. Di situ ada belajar dan latihan. Butuh latihan dan butuh belajar. Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di situ harus muncul tahapan dalam penguasaan. Tadi dengan kelompok 1 dengan melakukan aktivitas seperti itu, apabila ada tahapan dalam penguasaan dan ada latihan yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, nanti kan lama-lama sudah terbiasa. Nah, di mana ada tahapan belajar gerak? Yang pertama adalah proses belajar yang bertujuan untuk menguasai gerakan keterampilan berlangsung dalam suatu tahapan atau fase. Ada tahapan-tahapannya di dalam belajar gerak. Misalkan kita hari ini belajar tentang materi lompat jauh. Tanpa saya memberikan demonstrasi, apakah siswa saya bisa? Tidak kan? Karena tidak tahu tahapannya seperti apa, tumpuannya ketika pada tumpuan, papan tumpuan, pengenaannya seperti apa, terus ketika mendarat seperti apa. Jika mereka diberikan tahapan-tahapannya dalam pelaksanaan lompat jauh, pasti akan tahu. Makanya di dalam belajar gerak harus melalui suatu tahapan atau fase. Nah, tahapan ini teman-teman mahasiswa akan selalu dilalui oleh setiap individu, karena hakikat belajar adalah sebuah proses. Mau belajar apapun itu adalah sebuah proses. Misalkan saya ingin menjadi atlet sepak bola, tanpa adanya latihan apa bisa saya menjadi atlet sepak bola?
Berarti saya harus melalui proses. Iya kan? Saya harus menguasai teknik-teknik dasar bermain sepak bola, mulai dari passing, shooting, dribbling, terus throwing dan lain-lain. Nah, di dalam tahapan dalam membelajar gerak, di sini saya ngambil dari Fitz dan Posner. Di situ ada tahapan atau fase kognitif, fase asosiatif, dan fase otomatisasi. Nah, ini semua adalah proses yang selalu dilewati dalam belajar. Kenapa? Karena tahu ini pemain legendaris ya, Roberto Carlos. Apakah dia langsung bisa menendang pakai kaki kiri? Kan jarang-jarang kan pemain sepak bola yang bisa menendang kaki kiri dengan sekeras Roberto Carlos. Nggak ada, karena dari proses dianya. Nah, di dalam proses ini tadi kan saya sudah menjelaskan tentang fase kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Nah, di fase kognitif teman-teman merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Di sini pelajar berusaha untuk memahami bentuk gerakan yang dipelajari, kemudian mencoba untuk melakukan berulang-ulang. Contohnya, kira-kira belajar smash nih. Belajar smash bola voli pasti akan dipecah mempelajari dari awalan, tumpuan, impact hingga pendaratan, dan diulang-ulang pada masing-masing komponen. Iya kan? Iya. Mulai dari ingin tahu nih smash, dari tumpuannya awalannya seperti apa, kan lompat dia. Dari melompat, terus impactnya seperti apa hingga pendaratannya, dan proses itu berulang-ulang dilakukan. Kalau bola basket, lay up, itu kan butuh proses, kan nggak bisa langsung. Nah, di sini fase kognitif ini tingkat kognitifnya tinggi. Karena apa? Karena dia harus memahami bagaimana sih langkah atau proses yang akan dia lakukan dalam cabang olahraga smash bola voli. Oke, saya lanjut di fase selanjutnya asosiatif. Nah, di fase ini teman-teman mahasiswa, seseorang sudah sampai pada taraf merangkaikan bagian-bagian gerakan secara keseluruhan. Jadi dia mulai merangkai, sudah mempraktekkan. Nah, contohnya sebagai lanjutan belajar smash bola voli, maka sudah disatukan ketiga komponennya dan dilakukan secara berurutan. Jadi dia sudah mulai merangkai dan melaksanakannya, mencoba melakukan. Ini sudah masuk di fase asosiatif. Nah, tingkat kognitif mulai berkurang. Kalau misalkan kegiatan itu dilakukan berulang-ulang, apa butuh kita mengingat? Tidak. Kan sudah dilakukan berulang-ulang, kan tidak butuh ingatan yang lebih tinggi lagi ketika di fase kognitif tadi, iya kan? Jadi tingkat kognitifnya mulai berkurang. Selanjutnya fase otomatisasi. Nah, ini sudah masuk ke fase akhir di dalam pembelajaran keterampilan gerak. Pada fase ini, pelajar mencapai tingkat penguasaan gerakan yang paling tinggi. Pelajar biasanya melakukan rangkaian gerakan keterampilan secara otonom dan secara otomatis, tanpa mengingat kembali, tanpa berpikir kembali. Ketika berada di fase kognitif, dia sudah bisa secara otomatis, tanpa ragu melakukan smash. Kalau di sepak bola misalkan, dia sudah bisa menggiring bola dengan baik tanpa ragu-ragu. Nanti saya pakai kaki bagian mana ya untuk menggiring bola? Apakah bagian dalam atau punggung kaki? Nah, kalau sudah masuk di fase otomatisasi sudah nggak ada. Jadi tanpa harus mengingat kembali sudah. Terus ada tugas kelompok yang harus teman-teman lakukan di situ.
kelompok 1 tentang bola voli ya. Nanti didiskusikan dengan kelompoknya. Di situ pertanyaannya adalah kita ini berdasarkan kasus ya. Seorang guru PJOK mengajarkan passing bawah bola voli kepada siswa kelas 5 SD. Hasil pengamatan guru tersebut, yang pertama di situ bisa dibaca ya. Nanti pertanyaannya di situ sudah ada. Nanti tinggal teman-teman menjelaskan berdasarkan pendapat masing-masing kelompok. Saya kasih waktu 10 menit ya. Baik, sudah ya? Baik, sekarang kelompok 2 dulu. Kelompok 2. Mungkin siapa yang ingin menjawab kelompok 2? Satu Pak. Oh, gantian. Gantian. Oke, silakan Mbaknya. Bisa pegangkan aja, Mbak. Pada fase belajar gerak, apakah siswa tersebut pada fase asosiatif yang masih berada pada tahap awal penjelasannya, yaitu walaupun siswa masih melakukan beberapa kesalahan teknik, terdapat tanda bahwa mereka mulai mengalami peningkatan kemampuan setelah guru memberikan demonstrasi beberapa kali. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tidak lagi sepenuhnya berada pada tahap mengenal gerakan, tetapi sedang belajar memperbaiki dan menyempurnakan gerakan tersebut melalui latihan. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih. Kelompok 1. Nufa. Coba perwakilan kelompok 1. Ya, saya Pak. Ya, oke. Pertanyaannya, faktor apa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan? Beberapa faktornya penyebabnya yaitu siswa belum memahami teknik passing bawah secara utuh, koordinasi antara mata, tangan, dan kaki belum berkembang dengan baik. Terus selanjutnya pengalaman bermain voli masih sedikit, jadi jam terbangnya kurang. Terus kemudian kurangnya latihan yang berulang, jadi continue skillnya belum terasa ya. Jadi harus dilakukan secara berulang-ulang. Jadi teman-teman mahasiswa, terima kasih antusiasnya di dalam tugas yang saya berikan tadi. Itu kan dari bagaimana cara guru itu memberikan tugas kepada siswanya supaya mereka bisa melakukan semua. Nah, tahapannya dari mana? Dari fase belajar gerak. Di situ kan sudah ada tahapan-tahapannya, dari fase kognitif, asosiatif, dan otomatisasi. Nah, di situ juga nanti seorang guru harus memberikan contoh yang baik dari pelaksanaan kegiatan yang akan diberikan di dalam proses pembelajaran. Baik teman-teman semua, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri perkuliahan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk teman-teman, dan tetap jaga kesehatan, jaga kondisi ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.